Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Thorik bin Ziyad hebat. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah ya, walaupun udah siang begini masih tetap semangat ya. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai pasar dan aktivitasnya ya. Namun sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, kepada ketua kelasnya silahkan dipimpin berdoa. Attention please. Before we start the lesson, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Ica absen dulu ya. Nabila, Nadira, Nadia. Hari ini kita akan membahas tentang pasar dan aktivitasnya. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian pasar, yang kedua menguraikan peran pasar, dan yang ketiga mengklasifikasikan jenis pasar. Ya, namun sebelum kita masuk ke materi pada hari ini, ada yang masih ingat pembelajaran kita pekan lalu apa? Elastisitas. Oke, apa itu elastisitas? Masih ingat? Ukuran derajat kepekaan permintaan terhadap perubahan harga. Ya, ukuran derajat kepekaan permintaan terhadap perubahan harga. Itu adalah elastisitas permintaan ya. Kalau penawaran berarti gimana? Sebuah ukuran derajat kepekaan penawaran terhadap perubahan harga. Oke, tepuk tangan. Ya. Ada berapa jenis-jenis elastisitas? 5. Apa saja? Coba. Permintaan elastis, Mm-mm. permintaan inelastis, Mm-mm. permintaan elastisitas moneter, Mm-mm. permintaan elastisitas sempurna, Mm-mm. permintaan inelastis sempurna. Oke, ya, elastis, inelastis, elastis uniter, elastisitas sempurna, dan inelastis sempurna. Ya, masih ingat berarti ya? Oke, nanti dipelajari lagi ya, biar tidak lupa. Oke, kita masuk ke materi kita pada hari ini. Ya, coba dilihat gambar yang ada di depan kalian. Kira-kira ini menunjukkan gambar apa? Pasar. Pasar apa? Pasar online dan pasar tradisional. Mengapa kalian bisa mengatakan gambar ini merupakan gambar pasar? Di dalamnya terdapat interaksi antara penjual dan pembeli. Oke, tepuk tangan. Oke, apakah yang hanya gambar 2 saja yang merupakan pasar? Tidak. Gambar 1 pasar juga? Kenapa disebut pasar juga? Ya, karena ada interaksi antara penjual dan pembeli. Bedanya yang ini interaksinya online, sedangkan yang ini langsung atau offline. Ya, jadi pengertian pasar adalah, silakan. Tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli baik secara langsung maupun tidak langsung. Oke, good. Tepuk tangan. Ya, tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi ya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ya, ini adalah pengertian pasar yang tadi sudah kita bahas bersama. Ya, dan ini adalah fungsi pasar, di mana pasar itu berfungsi sebagai mengatur kegiatan produksi, menetapkan harga dan nilai, mendistribusikan barang dan jasa, menentukan jumlah pembelian dan penjualan, menentukan stok barang, dan terakhir melakukan promosi. Ya, ada banyak sekali kegiatan yang bisa dilakukan di pasar. Betul? Betul. Ya, dengan adanya pasar, orang akan bisa melakukan penjualan, promosi, dan lain sebagainya. Ya, selanjutnya ini ada macam-macam pasar. Berdasarkan jenisnya, wujudnya, barang yang dijual, waktu jual beli, tempat, dan terakhir berdasarkan luas jangkauan. Kita lanjut ke diskusi kelompok ya. Bu Ica sudah membagi menjadi 4 kelompok ya. Yang nomor 1 dan nomor 2 ini, orang pertama dan orang kedua ini adalah tim ahli. Ya, ini berarti kelompok 2 tim ahlinya Marza dan Aluna, kelompok 3 tim ahlinya Nabila dan Marsha, kelompok 4 tim ahlinya Naila dan Naura. Nanti tim ahli ini akan switch ke kelompok genap.
1 berpasangan dengan 2, berarti mereka switch. 3 berpasangan dengan 4, berarti nanti switch. Ya, switch-nya ngapain Bu? Menjelaskan tentang materi kelompoknya. Kelompok ganjil materinya tentang pengertian dan fungsi pasar. Terus kelompok genap berarti tentang macam-macam pasar. Ya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Silakan duduk berkelompok. Yuk. Langkah pertama adalah kalian mendiskusikan materi kalian sendiri dulu. Ya, kelompok ganjil tentang pengertian dan fungsi pasar. Kelompok 2 tentang macam-macam pasar. Menurut kalian pasar online itu aman nggak? Bisa, ya 50-50 bisa aman bisa. Coba. Ada ya kalau misalnya yang nggak aman tuh kadang bisa beli tapi nanti kita ditipu, bisa gitu Bu. Ya, kalau barangnya nggak sesuai, barang nggak sesuai sama yang di foto. Tapi ada juga sih yang menjamin keamanannya. Oke. Kalian pernah nggak ngalamin belanja online tapi ternyata nggak sesuai sama barang kalian? Alhamdulillah sampai sekarang belum sih. Belum pernah? Belum pernah? Belum. Oh, berarti aman-aman. Kamu? Pernah. Apa? Coba. Pas itu ibu pesan baju buat adik saya, tapi yang datang malah kemeja buat bapak saya. Jadi adik kamu cewek apa cowok? Cowok. Oh cowok, tapi sama-sama cowok ya, walaupun beda. Oke, terus langkah selanjutnya apa? Minta dibalikin tapi nggak di ini apa namanya, nggak di expert gitu. Oh gitu, nggak di-accept. Pernah? Apa? Saya sih kayaknya dispenser kalau nggak salah. Dispenser? Saya ibu saya belinya tuh dispenser yang kayak gede gitu seharusnya. Tapi yang datang tuh malah yang kecil. Terus saya minta kembaliin. Ternyata boleh. Boleh, bisa. Oke. Berarti aman. Yang ini yang nggak aman nih. Berarti bajunya dipakai sama adek? Apa gimana? Dipakai sama ayah. Oh, dipakai sama ayah. Oh, harusnya buat adek, dikasihnya buat ayah. Ukuran apa gimana? Salah ukuran. Tapi ngekliknya benar. Oke. Berarti tergantung dari tokonya ya. Ada yang memberikan garansi pengembalian barang, ada yang tidak. Ya, itu berarti salah satu dari apa? Kekurangan belanja online. Walaupun sebenarnya kalau belanja online tuh seru ya. Tinggal klik klik klik. Uang habis. Enggak. Oke, ya silakan dilanjut lagi diskusinya. Marsha, aku nggak ngerti yang ini nih. Menentukan jumlah pembelian dan penjualan itu maksudnya menentuin harga jual. Enggak juga, tapi harga jual juga bisa ditentuin dari sini. Ini kan ditulis kalau misalnya pertemuan antara penjual dan pembeli di pasar dapat menentukan jumlah pembelian dan penjualan. Jadi pertemuan antara pembeli dan penjual di pasar itu bisa mempengaruhi berapa unit yang si pembeli beli. Habis itu harga yang didapat oleh pembeli juga ditentuin dari pertemuan antara penjual dan pembeli. Jadi kayak dipatasinnya sama jumlah uang pembeli, terus tergantung kemampuan konsumen. Unitnya itu tergantung keperluannya. Misalnya kayak aku perlu spons cuci piring di rumah cuma 1 kan, karena ya yang cuci misalnya cuma 1, jadinya cuma punya 1 gitu. Ngerti gak Nes? Ya, betul. Juga bisa membatasi dari jumlah produk yang dijual sama produsennya. Misalnya produsen sanggupnya memproduksi selama sebulan cuma 20 misalnya. Ya sudah, berarti di pasar itu tersedianya hanya 20 produk saja. Kayak gitu. Ya, jadi itulah peran dari pasar yang menentukan jumlah dan juga unit yang akan dijual atau dibeli. Ya, gimana? Masih bingung nggak? Nggak, oke. Oke, kalau udah selesai diskusi kelompoknya, kita lanjut pindah ya. Pindah dari tim ahli kelompok ganjil, kelompok 1 pindah ke kelompok 2. Tim ahli kelompok 2 pindah ke kelompok 1, tim ahli kelompok 3 pindah ke kelompok 4, tim ahli kelompok 4 pindah ke kelompok 3 ya. Ya, silakan. Sama pertemuan ya, interaksi gitu. Kalau misalnya di chat seperti online shop gitu kan juga bisa ada interaksi tapi nggak ada pertemuannya. Nah, itu juga bisa disebut sebagai pasar. Jadi pasar itu diartikan sebagai tempat pertemuan atau interaksi penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Good. Apalagi? Ya, pasar lokal, daerah, nasional, dan internasional. Jadi seberapa luas jangkauan distribusi tersebut. Begitu. Oke, good. Lanjut berarti yang genap sekarang. Terus yang terakhir melakukan promosi. Jadi sarana promosi ini penting buat pasar. Kalau misalnya mereka nggak nyebarin promosi, maka konsumen yang tertarik sama barang sedikit
Oke, tepuk tangan. Terus yang ketiga ada berdasarkan barang yang dijual. Jadi ada pakai berdasarkan barang dijual tuh ada pasar sayur, pasar buah, pasar ikan gitu. Nah, dari diskusi yang udah kalian lakukan, ada yang masih bingung nggak? Aman. Oke, tepuk tangan untuk kelompok ini. Ya. Oke, udah semua ya, ganjil genap ya. Oke, kita lanjut ke kuis. Tapi sebelum lanjut, balik dulu ke kelompok masing-masing. Ya, silakan kembali ke kelompok masing-masing. Silakan join dengan menambahkan nomor absen ya di namanya. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan. Soalnya ada di iPad kalian masing-masing. Oke. Bilkis, silakan. Maju. Kasih tahu temannya. Radio. Gedung. Oh, roll film. Rusuk. Ye, berhasil. Meiza dan Kirana. Silakan. Mik dan Kuas. Sakit. Tanda seru. Robot sama api. 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 Oke, berhasil. Level 3. Radio, orang. Gunting. Oke, good. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, tadi kita udah kuis. Ya, sekarang waktunya kita melakukan refleksi pembelajaran. Ya, hal baru apa yang kalian temukan pada hari ini terkait dengan pasar? Ya, silakan tunjuk tangannya. Silakan Jasmine. Jadi hal baru yang aku temuin di pembelajaran kali ini, kita bisa tahu bahwa pasar itu nggak cuma di di pasar nyata gitu. Ternyata yang di online itu termasuk pasar juga. Terus juga jenis-jenis pasar tuh banyak. Terus peran pasar tuh penting banget buat ngebentuk pasar yang sejahtera. Terus itu pasar yang banyak pembelinya gitu. Oke, tepuk tangan untuk Jasmine. Siapa lagi yang mau memberikan refleksi pembelajaran hari ini? Ya, silakan. Marsha. Maaf. Iya, aku setuju sama Jasmine. Jadi ternyata pasar yang ada di online walaupun penjual dan pembelinya nggak ketemu, tapi itu termasuk ke dalam jenis pasar. Aku juga baru tahu kalau misalnya unit unit produksi itu tuh tergantung sama penjual dan pembeli. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, good ya. Jadi udah kita pelajari terkait pasar dan ini sangat berperan penting terhadap aktivitas ekonomi. Ya, dengan adanya pasar kita bisa mensejahterakan masyarakat. Ya, masyarakat bisa memenuhi kebutuhannya dengan membeli di pasar. Produsen bisa menyalurkan produknya dengan membawa ke pasar. Oke, untuk kesimpulannya, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita? Silahkan. Oke, silahkan Nabila. Ya,
Jadi kesimpulannya, hari ini tuh tadi kita belajar pengertian pasar. Pasar itu tempat bertemunya penjual pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung, buat melakukan transaksi jual beli. Jadi sekalipun nggak ketemu langsung kayak yang tadi dibilang Jasmine sama Marsha, kayak di Shopee atau Tokopedia, selama ada interaksi itu juga termasuk pasar. Terus jenis-jenis pasar itu ada yang berdasarkan waktunya, misalnya tadi pasar bulanan, pasar mingguan, terus berdasarkan barang yang dijual, pasar buah, pasar sayur. Ada juga pasar ini bentuknya yang tadi online dan pasar tradisional, pasar konkret. Terus yang terakhir peran-peran pasar kayak membentuk harga, terus menentukan unit produksi dan mengatur jumlah produksi. Oke, tepuk tangan untuk Nabila. Masya Allah, tabarakallah. Ya, sudah dapat ilmu baru hari ini. Ya, semoga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Ya, dan pada dasarnya dalam transaksi di pasar kita harus melakukan yang namanya kejujuran. Ya, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau berjualan, beliau terkenal dengan apa? Terkenal dengan kejujurannya, ya. Ini juga bisa kita pelajari dalam surat Al-Isra ayat 35. Ya, di sini dikatakan bahwasanya sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ya, ini mengajarkan kepada kita untuk berperilaku jujur dalam bertransaksi di pasar. Kalau tadi misalnya ada teman kita yang pernah kena tipu, beli A, dapatnya B dan lain sebagainya, berarti itu artinya adalah sebuah pembelajaran untuk kita agar lebih berhati-hati ketika bertransaksi di pasar. Kalau belanja online berarti harus lebih teliti lagi belanjanya, ya. Kalau misalkan kita sebagai penjual berarti kita harus jujur. Kalau ada cacatnya berarti bilang itu cacat. Kalau menimbang berarti harus pas timbangannya, tidak boleh membohongi ataupun menipu. Ya, dari Bu Ica cukup untuk pertemuan hari ini. Kita tutup pembelajaran kita dengan membaca hamdalah. Alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Dan doa kafaratul majlis. Anakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Terima kasih juga semuanya.